Welcome back to Dengar Anugerahnya, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang bumi ini nih. Bumi ini ada banyak hal yang perlu kita obrolin. Kenapa perlu diobrolin? Karena gue ngelihat kita ngomongin kemerdekaan manusia, tapi ada yang jadi masalah nih. Kemerdekaan manusia seringkali bikin bumi ini jadi tersakiti. Makanya saya gak pengen ngobrol sendirian aja, pengen ngobrol sama orang yang juga belajar di jurusan biologi, fakultasnya MIPA, di salah satu perguruan negeri swasta terkenal, yang terkenal banget paling bagus, salah satu di Indonesia. Kita akan ngobrol langsung sama Laura, atau yang sering dipanggil Micun. Hai Cun. Halo, ya halo Bang. Lagi sibuk apa nih? Baik-baik. Oh ya, ya banyaklah organisasi sih sama kepanitiaan terutama. Kan kuliah belum mulai lagi semester baru. Betul. Jadi ini lagi banyak ngurusin organisasi ya. Organisasi apa kalau boleh tahu? Ya, jadi aku itu ikut organisasi ada pokoknya kelompok pendukung pelestarian laut dan hewan itu laut dan hewan itu dua beda gitu. Sama ikut himpunan mahasiswa dari biologinya sendiri. Itu kalau di situ aku ngurus seni dan olahraga lah bidangnya. Jadi nggak ada kelestariannya. Tapi organisasi yang di luar yang lu join tadi ngomongin soal kelestarian ya, laut, konservasi laut dan juga hewan. Hewannya ini lebih luas atau hewan apa? Ada spesifik gak? Enggak, luas cuma hewan liar. Hewan liar, jadi nggak termasuk hewan domestik kayak anjing, ayam itu enggak. Pokoknya hewan satwa liar gitu lah. Satwa liar, oke. Terenggiling itu termasuk satwa liar ya? Termasuk, bisa juga. Binturong. Walaupun ada yang melihara juga, tapi itu jadi agak apa ya, salah paham banyak orang pelihara itu gimana. Nah, tapi gue bukan mau ngomongin soal pelihara, gue mau di podcast ini mau ngobrol sama lu. Pendapat lu sih, ini pendapat pribadi. Jadi para pendengar nih pendapat pribadinya Laura sebagai mahasiswa biologi dan juga seorang Kristiani. Kita mau share, kita mau diskusi nih. Sebenarnya kan kalau kita mencermati ya, kan Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia, lalu berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala atas binatang yang merayap di bumi. Nih, itu orang tuh jadi kadang salah paham sama ayat ini bilang, taklukkanlah itu dan penuhilah, berkuasalah. Maka kita itu kayak seakan, ini kalau pendapat gua ya, jadi kita seakan kayak nggak menghargai kelestarian alam dengan yang penting ini buat gua aja, buat kepentingan gua untuk memenuhi kebutuhan gua. Gua seringkali nangkepnya gitu, kayak terakhir baca kasus gitu kan, ada gajah masuk ke pemukiman warga. Kan sebenarnya bukan salahnya gajahnya masuk ke pemukiman warga, itu memang rumahnya gajah, tapi warga yang masuk ke rumahnya gajah. Harusnya kita berpikirnya adalah gimana kita mencari tempat yang bukan tempatnya mereka untuk kita tinggali kayak gitu. Pendapat lu gimana nih mengenai hal kayak gini? Ya, kalau ini gimana ya? Waktu gue pertama kali baca, waktu pertama kali baca ini tuh kapan ya? Pokoknya SD mau masuk persekutuan taruna lah gitu kan. Ayat ini nih baru pertama kali sadar itu juga kayak kaget gitu, kok kata-katanya taklukkan lah, kok kata-katanya berkuasa gitu. Karena di kita, nggak tahu ya, mungkin di negara lain beda, tapi di kita taklukkanlah itu selalu konotasinya negatif ya. Gitu ya. Iya, kayak ditaklukkan oleh apa, misalkan penjahat atau apa. Cuma kan taklukannya Tuhan Yesus itu, Tuhan kan bukan penjahat gitu loh. Jadi kayak masa sih gitu kan? Masa sih Tuhan ngasih kita mandat yang seperti itu, sedangkan kalau menurut aku sendiri namanya Alkitab itu nggak bisa dibaca satu ayat aja, jadi kayak ada konteksnya ya. Habis waktu aku pertama kali baca itu, terus kayak apa sih maksudnya gitu kan, kok gitu. Habis itu ya nggak bisa sadar sendiri juga sih, kayak nanya-nanya dulu gitu kan ke teman-teman, ini kok begini banget gitu kan. Terus ternyata memang di ayat sebelumnya, ayat berapa, pokoknya ada deket-deket sini, Tuhan sendiri yang bilang kayak kalau kita itu ciptaannya Tuhan gitu loh, kayak kayak kita ya diminta jadi serupa dan segambar sama Tuhan gitu kan. Betul. Nah, maksudnya ya udah teman-teman bisa jawab sendiri aja, apakah menaklukkan dengan cara merusak itu serupa dengan Tuhan gitu loh. Ya. Ini yang gue dapetin dari bahasa Indonesia masa kininya bagus nih, Jun.
Kan kata berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu tuh sorry, bahasa Indonesia masa kini ini kayak gini. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan. Kamu kutugaskan loh. Bukan berkuasa loh, tapi kamu kutugaskan mengurus. Katanya mengurus loh, gokil loh. Berarti kan dimensinya beda banget ya. Yang tadi berkuasa jadi kayak rule over, tapi ini kutugaskan mengurus, take care gitu. Satu hal yang beda. Bener sih kamu bilang kita harus baca teksnya dan maksudnya. Dan Allah juga kalau kita lihat menciptakan kan dalam kerangka keseimbangan alam juga di menciptakannya, ada sesuatu yang berkaitan. Terus sekarang saat lu baca waktu itu remaja, setelah sekarang nih jadi seorang yang udah masuk 20 tahun, bukan teenager lagi, baca kayak gitu dan lu perspektifnya udah diperluas horizonnya dengan lu jadi mahasiswa biologi, apa itu yang lu tangkap dari gini? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang Kristen nih? Ya, jadi dari awal begitu udah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi itu karena yang dipelajarin itu pastinya nggak hutan doang, tapi kita juga belajar, emang kita juga belajar teknologi gitu kan. Dan kadang agak kontras gitu kayak karena kerusakan bumi itu bisa dibilang alasan utamanya itu ya teknologi dan perkembangan manusia gitu kan. Tapi itu juga yang kita kembangin. Itu terus jadi sekarang umur aku 20 tahun, kadang ayat ini juga malah bikin bingung gitu karena Tuhan nyuruh kita taklukkan tadi menaklukkan bumi, berkembang dan segala macam gitu kan. Tapi di sisi lain tadi kita juga harus mengurus ikan, mengurus burung gitu kan. Kayak benar-benar kontraproduktif gitu kan. Ada tanggung jawab. Nah, justru kalau menurut aku tadinya kan aku bingung gimana nih gitu kan. Kita mau berkembang atau kita mau back to nature gitu loh gitu kan. Betul. Cuma ya udah sebagai mahasiswa biologi justru itu jadi challenge sendiri gitu. Gimana caranya lu berkembang dengan tetap lu nggak merusak bumi gitu. Karena gitu kan kayak itu tuh hampir mustahil gitu bisa dibilang. Sebenarnya kalau nggak ada kayak bumi bakal baik-baik aja kalau nggak ada waktu itu kita nggak ciptain mobil, nggak ciptain apa, pasti banyak yang mikir kayak gitu kan. Iya. Cuma kan sebagai mahasiswa gitu ya kayak ini nggak bisa menolak teknologi, nggak bisa menolak perkembangan dan juga pekerjaannya manusia itu nggak bisa ditolak gitu kan. Cuma ya gitu balik lagi justru itu tugas aku menurut aku kayak gimana caranya mencari cara supaya apapun yang dikerjakan teman-teman di bidang lain mungkin yang aku nggak tahu kayak bidang teknologi, bidang transportasi, mereka kerjakan tugasnya dan tugas aku di sini ya menyeimbangkan gitu. Betul. Sebenarnya kalau gue lihat sebenarnya kita nggak perlu Alkitab tidak mempertentangkan dengan sains itu menurut gue. Karena kita dikasih akal budi, kita punya Roh Kudus yang tinggal di hidup kita untuk menyatakan kebenaran dan kita tahu mana yang benar yang harus kita lakukan. Jadi itu sebenarnya adalah satu kaitan satu sama lain sih menurut gue yang kata berkuasa tadi itu dekat kaitannya juga kita mengurus gitu. Jadi berkuasa itu bukan cuma ownership tapi juga bukan cuma kepemilikan gitu, tapi juga kepemilikan barang doang yang ya udah gue penting punya tapi juga dirawat gitu. Nah, ini yang menurut gue harus kita orang-orang juga harus bisa melihat hal itu gitu. Enggak seenaknya aja gitu. By the way, gue mau ngetes dong. Mahasiswa biologi kan. Hari Bumi kapan coba? Hari Bumi habis Kartini 22 April. Apa mungkin ya ini Hari Bumi yang terbaik ya? Betul, jawabanmu benar 22 April. Hari Bumi terbaik sepanjang masa deh menurut gua karena dengan corona kita lockdown, bumi jadi lebih baik dari sebelumnya kan? Apa yang paling lo bener salah sebenarnya sih. Bener-bener salah. Salah kenapa? Ya, bener. Ini dari segi buminya aja ya, bukan dari segi coronanya sih. Iya, segi buminya. Gua bukan segi corona ya, segi buminya. People said that Earth is healing lah gitu. Bener gak itu? Bumi itu healing waktu corona ini terjadi karena kayak kita lihat beritanya ada hewan-hewan mulai keluar, turunnya polusi, kemudian homeostasis laut jadi lebih baik gitu. Nah, itu bener gak sih atau itu hanya cuma citra media aja menurut lo? Berita baiknya
ada penurunan emisi karbon. Jadi emisi karbon itu alasan utamanya global warming lah gitu. Betul. Ada penurunannya dan bisa dibilang penurunan paling besar. Ini aku nyari ini ya source Riset. walaupun pendapat tapi tetap ada. Tapi habis lihat berita penurunan yang paling banyak itu 5% lah kurang lebih dari 10 tahun ini gitu kan. Penurunan 5%. Nah, cuma gimana ya? Justru kita makin bingung karena target kita adalah tiap tahun itu 7,6% turun gitu kan. Tiap tahun. Ini kan masih hitungannya tadi masih berapa bulan lah pandemi kan. Cuma gimana ya, kayak buset, orang-orang seluruh dunia udah hampir seluruh dunia udah lockdown, transportasi udah hampir nggak ada, tapi ternyata turunnya cuma 5%. Iya gitu kan. Terus mau turunin 7,6% tuh gimana gitu kan. Per tahun, tiap tahun gitu kan. Emang mungkin nggak bisa sekarang, cuma maksudnya ya itu jadi dilema tersendiri gitu loh buat kita kan. Sedangkan begitu sebelum ada pandemi corona ini susah banget mau ngurangin transportasi di seluruh dunia, itu susah banget, kita sampai nggak nemu cara gitu kan. Ya nemu tapi maksudnya nggak bisa ada yang dampak masif. Iya, sampai sekarang ini kan kayak dampak udah seluruh orang, udah semua orang, tapi tetap aja ternyata cuma segitu turunnya gitu kan. Dan kita masih mikirin gimana nanti kalau balik gitu kan, kalau mereka maksudnya kehidupan udah nggak se-lockdown ini lagi gitu ya, saat orang-orang udah bisa keluar, gimana nanti gitulah. Jadi kayak ya syukuri tetap berita baiknya gitu kan. Cuma maksudnya masih belum ideal untuk bumi itu bisa menyembuhkan dirinya. Menurut aku yang namanya bersyukur itu nggak bisa satu untuk selamanya gitu, kayak kita harus tetap mikir gitu kan. Harus berproses ya, harus berproses, gak cuma berhenti sama satu titik ini udah gini selesai gitu, tapi kita harus memperjuangkannya terus. Betul sih. Kayak tadi dibilang benar-benar enggak. Ya. Kayak gue juga gitu. Ada enggaknya juga waktu gue baca risetnya kan, ternyata sampah plastik meningkat semasa corona. Nah itu pasti, iya. Pasti. Orang pada di rumah, terus konsumsi plastik meningkat, it's mean that tanah dan orang buangnya masih belum mikir tentang recycle gitu, jadi tanah juga makin lama makin rusak, makin luar biasa, makin sulit gitu. Cuma ya tadi betul, kita nggak boleh berhenti bersyukur di satu titik, terus mengusahakan. Artinya sebenarnya ada harapan orang tuh untuk mengubah gitu. Ya begitulah, betul. Terus pertanyaan gue gini dong, kalau lo tadi bilang ini masih perlu usaha yang banyak nih buat nyembuhin bumi bisa sembuh? Pertanyaan gue, secara ilmu, memang bumi bisa sembuh? Kan kalau tingkat persenannya nggak besar itu, secara homeostasis menyembuhkan dirinya sendiri itu mampu kan? Cuma maksud gue, kalau udah sebesar gini dan sebagaimana ini, emang bumi bisa sembuh? Ya, sebenarnya maksudnya sembuh, apalagi kalau di global warming, adalah suhunya nggak naik lagi. Bahkan turun gitu. Kalau mau sembuh itu nggak naik lagi, tapi kalau mau balik ke awal kayak turun gitu kan. Sedangkan kayak tiap tahun kita naik 1 derajat. Iya. Kalau jawaban pesimisnya, sebenarnya kalau menurut gue, selama masih ada manusia, nggak mungkin berhenti. Iya, nggak mungkin mundur, itu nggak mungkin banget. Kayak menurut aku sama ada manusia. Cuma ya bukan yang mau memusnahkan manusia gitu kan. Cuma ya kenyataannya begitu gitu kan. Yeah. Cuma targetnya tadi itu 7,6% itu pun diharapkan turun. Jadi ini kayak threshold, kayak kita udah jauh di atas, turun ke threshold gitu, belum turun ke yang apanya sih namanya, kayak yang benar-benar sehatnya itu belum ke situ gitu kan. Wow. Ya, dan itu lama, prosesnya lama. Jadi kayak kalau ditanya bumi pun bisa jadi itu masih 300 tahun lagi, 1000 tahun lagi gitu, karena karbon CO2 itu dia tahan di atmosfer kita 300 sampai 1000 tahun gitu. Gokil. Sedangkan kalau kita nambah terus, ya udah, yang walaupun yang sebelumnya udah hilang, udah 1000 tahun udah hilang, cuma yang nambah terus ini kan ya tetap ada gitu. Dan ozon semakin berlubang dan semakin panas. Dan gelombang panas tuh kerasa banget sih. Gak bisa bohong. Kita ngomong soal Jakarta aja dulu, nggak usah bandingin daerah lain gitu. Menurut lu optimis gak sih ngubah gaya hidup orang untuk lebih care, untuk lebih cinta sama bumi ini gitu? Karena waktu abang dulu di Korea gitu, orang di sekolah, di gereja, di masyarakat itu awareness-nya sama recycle tuh luar biasa banget gitu. Awareness-nya bahwa
kita hidup bisa ngelola ini jadi baik, itu termasuk yang membukakan mata aku banget sih, bahwa kita itu harusnya bisa meningkat jauh gitu loh dengan produksi sampah Jakarta yang semikian gede gitu. Lu sendiri ngelihat optimis gak sih bisa kita berubah, Lau? Ya, gaya hidup tadinya tadinya pesimis sebenarnya. Ini tadinya awalnya pesimis. Originalnya pesimis. Tapi nyatanya kayak karena tugas kuliah juga, jadi kadang harus ngecek berita-berita kayak tahun lalu suhu berapa, emisi karbon berapa. Tapi nyatanya ada penurunan gitu emisi ada karbon. Penurunan. Wah, keren di dong. Jakarta. Ya, berapa? Di Jakarta, Jabodetabek lah. Berapa? Walaupun kecil, tapi kayak maksudnya kayak 0, masih 0. Kayak satuannya tadinya misalkan satuannya gram gitu kan. Berapa juta gram, habis itu penurunannya paling 100, 200, paling banyak itu 1000 sampai kayak cuma maksudnya kayak ya ternyata bisa. Itu bukan keajaiban gitu, itu bukti nyata gitu kan. Kalau ternyata ada sesuatu yang bikin itu turun. Sedangkan kalau bahas kehidupan orang-orang kan mungkin aku nggak ngecek ya orang Jakarta hidupnya gimana tiap hari, mungkin nggak ngecek. Cuma ya biar data yang bicara gitu kan, biar angka yang bicara, dan ternyata bisa turun. Dan kayak aku, teman-teman juga ternyata mulai itu kan kayak yang ngadepin hidup go green lah, kayak pakai alat-alat yang apa sih namanya ya, bisa dipakai berkali-kali, reusable ya, mengurangi plastik gitu-gitu. Dan sekarang ke Indomaret, Alfamart atau minimarket kita nggak pakai plastik lagi ya, itu something yang good news banget itu something kayak pelan-pelan, cuma pelan-pelan itu mengharukan gitu kan ya, kayak tadinya kita mundur pun tadi kita maju pun enggak gitu, sekarang maju gitu. Jadi lebih ngelihat ini something yang ke depan bisa baik gitu ya. Nah, itu kan tadi ada harapan nih. Nah, gua tembak langsung aja nih. Ya lu tahu abang hidupnya di gereja gitu, komunitasnya gereja. Kita komunitas gereja itu bisa gak sih dibikin kita aware sama hal-hal ini? Gua ngerasa kayaknya gereja itu nggak ngobrolin soal keutuhan ciptaan, soal global warming, semua ngomongin soal problem manusia. Padahal sebenarnya bumi dan manusia ini berkaitan gitu, nggak bisa ditinggalin. Ini sebagai contoh nih ya, sama gaya hidup kita nggak bener, bikin Jakarta amburadul lagi, banjir, itu kan bikin problem lagi gitu. Padahal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan kita berdamai dengan alam gitu, kita bisa hidupnya baik gitu. Tapi gereja enggak. Menurut lo ada saran nggak buat saran nih buat abang, gerejanya diginiin dong biar bisa ramah sama lingkungan. Lo punya saran nggak? Ya, kayak tadi benar, kayak aku pun setiap ke gereja, ya gereja manapun atau ibadah, nah itu ngomongin lingkungan jarang banget, kayak di khotbahnya atau di acara-acaranya itu jarang banget. Kayak ya sekedar hobi atau obrolan aja gitu, kayak seakan-akan ini berita dan nggak dimasukin ke apa ya. Beda sama khotbah lain yang kayaknya masuk ke spiritual kita gitu loh, gitu. Ini kayak bagian yang beda dari spiritual gitu kan maksud lo? Bagian yang beda dan kayak cuma dicolek aja gitu loh. Khotbah pun paling kita cuma ngomongnya kayak ya gitulah, maksudnya ya lestarikanlah bumi apa gitu kan, cuma nggak sampai mendalam. Nah, aku nggak tahu sih abang di gereja abang gimana, apa mungkin ada workshop sendiri, seminar sendiri, apa khotbah sendiri tentang global warming? Belum ada. Emang sebenarnya itu sih karena sebagai mahasiswa biologi yang aku lihat adalah masalah nomor 1 orang-orang berubah itu adalah awareness. Emang nggak pernah dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah awareness namanya awareness. Ya. Nah, maksud aku gimana ya, gereja adalah salah satu tempat gitu untuk membuka awareness gitu kan, dan kalau itu dieksekusi dengan baik gitu ya, pembicaraan tentang melestarikan bumi, menurut aku bisa merubah satu orang aja, itu juga merupakan kemajuan gitu. Jadi nggak ada salahnya, ya aku nggak tahu sistemnya harus gimana ya, cuma nggak ada salahnya buat gereja untuk mulai gitu, mengadakan apa aja lah pokoknya, tapi yang mana melestarikan lingkungan itu jangan cuma bahan colekan doang gitu. Tapi di aksi nyata ya. Khusus, iya, seperti itu sih. Kemarin tuh sempet sih remaja tempat abang, itu abang ngomongin soal ini. Gue inget kalau abang inget kemarin kita sempet tanam pohon bareng gitu. Jadi sebenarnya tanam pohon tuh mau jadi agenda tahunan setiap orang yang masuk sekolah minggu ke remaja. Itu kita welcome-nya itu dengan kita tanam pohon. Tanam pohon tuh konsepnya supaya, ini lihat nih,
tiap tahun nih nanam nih 4 atau 5, 10 pohon aja, kalau udah banyak kan 10 tahun aja ada 50, dan itu banyak. Kalian bisa ngelihat bahwa iman tuh bertumbuh gitu. Gua mau kaitannya kayak gitu, bertumbuh, berakar, berbuah. Jadi sebenarnya yang mau lo sampaikan adalah gereja bisa meningkatkan awareness dengan edukasi lebih lagi kepada jemaat gitu ya. Campaign gitu perlu juga nggak sih menurut lo? Campaign itu perlu. Cuma ya gitu lagi, masalahnya eksekusinya bagaimana, karena sama ini aku lihat campaign yang lihat, yang ngikut ya itu cuma orang-orang yang emang udah bergabung gitu. Maksudnya bukan narik orang baru, bukan eksekusinya jelek, cuma nih, kan bener nih, setuju gua. Iya kan, kita kan kayak mau narik orang baru lagi gitu kan, yang emang belum jadi bagian dari kita, maksudnya bagian dari orang peduli lingkungan. Kalau orangnya itu aja, ya bagus. Sama aja bohong. Ya bagus sih bagus. Cuma kayak ya udah lu cuma buang-buang duit. Mungkin lu buang-buang bensin dan lu ngeluarin karbon lagi lewat bensin itu. Udah gitu aja. Gitu sih. Setuju, betul. Kita sering kali bikin campaign atau sesuatu ya orangnya itu doang. Iya. Atau bahasa kasar jadi. Ini gak enak banget sih gua ngomong gini. Yang ikut pengurusnya doang paling gak. Ya itu, itu. Pengurus atau enggak ya gitulah, atau enggak anggota ya biar rame gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya kita harus bisa nge-grab orang baru untuk lebih aware terhadap hal-hal ini gitu ya. Setuju. Oke, ini kayak menarik deh. Gua bisa berpikir ke depan untuk coba ngerancang sesuatu buat teman-teman di sini ataupun semua pendengar anugerah ini juga bisa nangkep bahwa sebenarnya kaitannya lingkungan, alam itu bagian dari spiritualitas kita juga. Kalau tadi baca Kejadian 1 tadi ngomong mengurus loh, ada kata mengurus loh, dan dia kalau kita nggak ngurus ya gimana gitu, bisa komplain mulu. Ntar kalau udah banjir komplainnya ke Pemprov, padahal kita sendiri yang salah. Cun, gue mau nanya dong satu. Ini terakhir nih ya. Menurut lo apa sih yang paling bahaya dari manusia buat lingkungan ini? Paling bahaya dari manusia buat lingkungan ini? Ya, sebenarnya ini jawabannya satu, cuma emang nanti bercabang sih. Jadi kalau menurut aku yang paling bahaya dan yang jadi alasan utama itu nggak peduli sih, karena nggak peduli itu yang nanti bikin ya orang nggak bertindak gitu. Jadi kalau menurut aku kayak dunia bisa berubah kalau semua orang satu ya langkah pertamanya bangun awareness. Terus kedua, awareness diri, habis itu awareness orang gitu, pokoknya sebisanya. Terus habis sudah ada awareness, barulah orang itu bisa ada 2 jalan. Dia mau invest atau dia mau decrease gitu. Kalau mahasiswa, kalau orang-orang itu mungkin kadang-kadang kita kayak tugas kita buat invest gitu, tapi mungkin rakyat yang bukan yang bukan khusus di situ, ya udah mereka decrease gitu. Cuma invest, decrease ini semua ya berawalnya dari apa? Dari awareness gitu kan. Jadi makanya tadi yang paling berbahaya itu emang nggak ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Gitu. Wow. Dan lu optimis orang bisa peduli? Optimis, tapi ini orang konteksnya 100% manusia atau gimana nih? Manusia lah, manusia. Lo optimis manusia ke depan akan lebih peduli sama lingkungan? Ya. I see a post there. Optimis karena ya ini aja kayak pandemi COVID nih. Orang-orang tuh takut, kayak hampir seluruh dunia takut begitu kita tunjukin sainsnya pandemi gitu. Menurut aku sebagai mahasiswa ini ya, kita juga bisa bikin orang takut, bikin orang peduli kalau kita tunjukin sainsnya global warming gitu. Menurut aku ternyata manusia tuh masih percaya kok sama sains gitu, nggak semuanya menolak atau gimana. Dan menurut aku sih itu sebagai manusia yang kita punya akal budi dan segala macam ya, itu tugas kita lah, tugas aku. Dan betul, tugas kita untuk mengurus bumi ini jadi jauh lebih baik. Thank you, Cun, diskusinya. Ini gua banyak tercerahkan, juga seneng juga bahwa apa ya, mau ngomong blessing in disguise juga bisa, cuma bukan berarti gua bersyukur ada Pak Corona. Enggak, cuma maksudnya pandemik ini mengubahkan kita semua. Gue rasa ke depan gaya hidup kita akan sangat berubah. Semoga aja lebih ramah sama lingkungan. Sukses terus, Cun, buat sekolah lo, tugas-tugas lo. Ntar jadi lulusan yang baik dan bikin banyak orang berdampak lewat
hidupmu jadi teladan Tuhan. Thank you ya, Dek ya. Ya, itu teman-teman buat Gerah-gerahnya hari ini. Thank you for joining, and kalau ada tema yang mau dibahas khusus bisa tulis di komen, atau kalau kalian mau gabung di kelompok kecil kita, silahkan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Thank you and God bless you. See you.